Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Nanda pagi ini? Oke, bagus. Apakah Nanda sudah sarapan? Sudah ya. Harus sarapan ya, biar Nanda tidak terkena penyakit MAH. Oke, baik ketua, tolong dipimpin kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Siap, Pak. Berdoa mulai. Oke, baiklah. Ibu akan memeriksa kehadiran Nanda pagi ini. Amanda Destiani Putri, Andrika Sandi, gimana? Sakit? Anissa Nurul Salma, Elsa Maidona. Oke, bagus ya. Nampak ibu fresh pagi ini ya, segar semuanya. Oke, baiklah. Ibu lihat ya, ibu perhatikan itu masih ada bungkus permen. Coba silakan tolong dibuang di tempat sampah Nanda. Ya, jadi kelas kita harus bersih dulu ya. Jadi biar belajarnya juga lebih nyaman. Silakan dibuang dulu. Oke, baiklah. Kita akan masuk ke tahap apersepsi. Baiklah, pada pagi kali ini kita akan belajar tentang sel elektrokimia. Jadi di sini sebelumnya Nanda sudah belajar tentang sel volta, betul? Betul. Nah, sekarang kita masuk ke sel elektrokimia yang kedua, itu adalah sel elektrolisis ya. Oke. Sekarang Ibu di sini ada persepsi. Kita lihat gambar A. Gambar apakah itu? Batu baterai. Ya, batu baterai ini merupakan penerapan sel apa dia? Volta atau elektrolisis? Baterai? Sel volta. Apa bedanya dengan gambar B? Gambar B ini penerapan apa kira-kira? Ada yang tahu mungkin, ada yang sudah baca mungkin? Penerapan apa Fikri? Coba tunjuk tangan ya, jangan serempak, jadi tunjuk tangan. Lah ya. Jadi kalau yang tadi gambar A itu termasuk penerapan apa? Tunjuk tangan? Tunjuk tangan. Oke, silakan Fikri, diri Fikri. Sel volta, oke. Apa itu sel volta? Sekarang Ibu tanya lagi. Pada gambar A dan gambar B, apakah terjadi reaksi redoks di situ? Iya. Apa bedanya reaksi redoks yang terjadi pada gambar A dan gambar B? Kalau gambar A tadi apa katanya tadi? Kata si Fikri tadi? Itu penerapan dari sel volta. Kalau fungsi baterai itu untuk apa sih? Menghasilkan energi listrik. Ya, berarti ada reaksi kimia di dalam baterai sehingga dia menghasilkan reaksi listrik. Jadi sel volta itu apa? Tunjuk tangan. Ayo berani, silakan tunjuk tangan Amanda, diri Amanda. Oke, sel tempat berlangsungnya reaksi kimia, di sini reaksi redoks yang menghasilkan listrik. Berarti reaksi redoks yang terjadi spontan atau tidak spontan? Spontan ya, jadi tanpa bantuan, justru dia menghasilkan arus listrik. Sebelumnya silakan biar tidak terlalu kaku, silakan Nanda berdiri. Silakan Nanda berdiri semuanya. Lah. Oke, kita melakukan ice breaking dulu. Oke, untuk nadanya sama ya, nadanya lagu Potong Bebek Angsa. Oke, bisa kita mulai? Bisa ya? Oke, silakan.
dimulai lagu Potong Bebek Angsanya. Untuk kelompok sini. Ya, kayak silakan, harus berani. Semangat. Oke, aplaus untuk semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah, Ibu akan menyampaikan KD yang harus Nanda capai dan tujuan pembelajaran nanti ya Nanda. Di sini tolong diperhatikan ke depan, semua pandangan mengarah ke depan. Jadi kompetensi dasar yang harus dicapai adalah menerapkan stokiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Jadi sebelum Nanda menerapkan perhitungan reaksi redoks dan hukum Faraday, Nanda harus tahu dulu itu apa sih itu sel elektrolisis. Apa itu? Ya, mulai dari susunan, prinsip kerja dan sebagainya. Nanti bisa itu yang Nanda temukan sendiri. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran yang harus Nanda capai, yang pertama, siswa dapat menentukan susunan dan prinsip kerja sel elektrolisis dengan baik. Nah, jadi kedua, dengan Nanda mempelajari sel elektrolisis, maka Nanda nanti bisa melakukan proses penyembuhan sendiri di rumah tanpa harus minta bantuan orang lain. Kenapa? Nanda sudah tahu itu tentang sel elektrolisis, ya. Kemudian untuk materinya ini kita lihat. Jadi untuk sel elektrolisis itu ada mempelajari tentang susunan prinsip kerja, kemudian tentang reaksi elektrolisis, ada pada katoda dan anoda, yang mana reaksi-reaksi ini akan digunakan nanti untuk perhitungan dengan menggunakan hukum Faraday 1 dan 2. Ya, oke. Kemudian adapun model pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini dan pertemuan yang akan datang, itu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Untuk teknik penilaian yang digunakan itu nanti ada 3 ya. Jadi yang akan dinilai adalah kognitif Nanda, pengetahuan Nanda. Itu nilainya akan diambil dari nanti ada pretest dan post-test. Kemudian akan diambil dari nilai LKPD. Ya, nilai pada LKPD ya. Kemudian untuk nilai keterampilannya akan diambil nanti nilai diskusinya, presentasinya seperti apa. Ada kriteria penilaian di situ. Oke ya. Kemudian sebelum kita mulai pada kegiatan inti, Ibu akan memberikan pretest dulu terlebih dahulu. Ya, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Siapkan alat tulisnya. Jangan lupa pretestnya dibuat ditulis namanya ya. Jangan lupa ditulis namanya ya nak. Jadi nilai pretest post-test akan Ibu masukkan ke buku nilai ya. Kerjakan sendiri, tidak ada yang mencontek. Oke, udah. Dah, yuk. Oke. Buat, tulis namanya. Dah, sini. Oke, sini lagi. Udah. Setelah nanti Nanda belajar baru paham. Yuk. Tulis namanya. Oke. Setelah Nanda menyelesaikan pretest, kita akan masuk pada kegiatan inti. Ya, kegiatan yang kita tunggu-tunggu ya. Oke. Tolong diperhatikan gambar dan ilustrasi cerita berikut. Kita lihat di sini, apa permasalahan yang muncul kira-kira di sini? Oke, silakan. Di sini kita lihat apa permasalahan yang muncul kira-kira di sini. Silakan dibaca sebentar. Ilmu. Oke, silakan tunjuk tangan. Apa kira-kira pertanyaan yang muncul dari gambar dan ilustrasi cerita berikut?
Dan silakan Anda kaitkan dengan materi yang dipelajari. Silakan tunjuk tangan, berdiri. Biar kelihatan gagahnya gitu loh nak ya. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi? Oke, baiklah. Kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya. Ibu akan membentuk kelompok. Silakan Nanda duduk sesuai dengan kelompok yang telah Ibu buat. Silakan. Ini kelompok 1, kemudian yang di sebelah sini kelompok 2, kemudian yang di dekat Fikri itu kelompok 3, sedangkan yang di belakang Mutia itu kelompok 4. Silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD pada setiap kelompok. Silakan dibaca di situ ya, ada petunjuknya, apa yang harus Nanda lakukan. Silakan dibuka LKPD-nya masing-masing. Jadi di situ nanti Nanda dilihat ada bagian identifikasi masalah di situ, lihat. Kemudian dari situ nanti Nanda buat rumusan masalah, ya. Nanda buat rumusan masalah, Nanda buat dalam bentuk pertanyaan, ya. Jangan lupa pertanyaan-pertanyaan tadi Nanda kaitkan dengan tujuan pembelajaran yang harus Nanda capai, ya. Silakan Nanda berdiskusi dengan teman sekelompok Nanda, ya. Kemudian Nanda diskusikan apa pertanyaan yang bagus kira-kira atau pertanyaan tepat sesuai dengan permasalahan yang ada. Ya Nanda, enggak. Coba bisa Ibu lihat pertanyaannya Nanda? Coba rumusan masalahnya bisa Ibu lihat. Bagaimana cara atau penyebab apa saja reaksi? Apa saja digunakan untuk membuat emas menjadi baru kembali. Oke, silakan. Karena NaCl itu ada larutan, ada lelehan loh ya. Reaksinya bisa berbeda loh. Coba dilihat, itu tuh reaksinya apa? Lelehan atau larutan tuh? Coba dicek lagi, dicek lagi literaturnya. Coba perhatikan dulu, lihat dulu ini mana penyelesaiannya ya. Nanda ya, bagusnya yang ini Nanda jabarkan. Seperti apa dia? Ini sudah dicontoh. Oke, ini apa contohnya di sini? Contohnya apa misalnya? Jadi nanti reaksinya apa? Oh, ini contohnya, ininya gitu. Oh gitu, nanti dijelaskan ya. Kalau disuruh maju ke depan tampil ya. Harus. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, perlu Ibu ingatkan kembali untuk Nanda semuanya. Jangan lupa untuk pertemuan yang kedua, Nanda akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok Nanda yang Nanda tulis tadi. Ya, nanti itu yang akan Nanda presentasikan. Jadi siap-siap, nanti kelompoknya Ibu acak ya, terserah. Jadi semua kelompok harus siap. Paham itu? Kemudian jangan lupa minggu depan LKPD-nya dibawa kembali. Ya, jangan lupa dibaca-baca lagi ya nak ya. Jadi sehingga nanti ketika Nanda presentasi tampil dan ada teman yang bertanya pada kelompok yang tampil sehingga Nanda akan bisa menjawabnya. Ya, jadi lebih matang. Baiklah, kita berikan aplaus bagi semua kelompok yang sudah berdiskusi aktif pada hari ini. Oke, baiklah. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita membaca Alhamdulillah dan membaca Al-Fatihah. Silakan. Oke, selesai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk semua kelompok. Oke, terima kasih ya.